Baik Bapak dan Ibu peserta webinar series, sebelum dimulai acara webinar pada hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu jalannya acara diskusi pada siang hari ini. Beliau bernama Ibu EN Nuraini, SHSPD. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai guru atau pengajar di SMA Negeri 1 Sidarja. Untuk itu, Bapak dan Ibu peserta webinar, mari kita sambut moderator kita, Ibu EN Nuraini. Baik, terima kasih Ibu Wuri Handayani, SPD, MPD. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak dan Ibu? Terdengar. Ya, bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara untuk webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Yang terhormat Kepala Dinas P&K Kabupaten Cilacap yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh yang terhormat Sekretaris Dinas P&K Kabupaten Cilacap, Bapak Kastam SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Umum ISPI Cabang Cilacap, Bapak Jainal Arifin SPD MPD, beserta Bapak Ibu Pengurus ISPI Cabang Cilacap. Yang kami hormati narasumber Ibu Purianti SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir dalam acara webinar series kali ini. Di daerah kami hari ini sedang hujan, mohon maaf apabila suara kami kurang jelas terdengar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar ini adalah series webinar percepatan IKM dengan tema pengembangan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia ISPI Cabang Cilacap, Jumat 9 September 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan merupakan hal penting sepanjang hayat. Banyak hal yang harus dipelajari dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas P&K Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak Kastam SPD MPD, dan oleh Ketua Umum ISPI Kabupaten Cilacap, bahwa kurikulum selalu mengalami perubahan. Hal baru dari kurikulum Merdeka ini yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 56/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita mengenalnya dengan sebutan P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar penelitian kelulusan. P5 ini masih menjadi perbincangan dan diskusi yang menarik di antara kita semua. Untuk itu telah hadir di hadapan kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Purianti MPD. Izinkan saya Nur Aini dalam kesempatan ini akan membacakan biodata beliau yang sangat luar biasa. Beliau lulusan S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNS, guru aktif di SMA Negeri 1 Kroya, pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, pengurus Komunitas Inggris, pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA, redaktur Jurnal Penelitian Ekspertis, redaktur Majalah Cahya Widya,
calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Cilacap, dan masih banyak aktivitas lain dari beliau yang luar biasa. Bapak Ibu yang budiman, perlu kami sampaikan kembali untuk penerbitan sertifikat akan diberikan kepada para peserta yang telah mengisi link pendaftaran, mengisi link daftar hadir, dan mengikuti acara ini sampai selesai. Untuk itu, mari kita simak bersama paparan beliau dari Ibu Santi MPD, bagaimana kita mendesain proyek dari modul pelajar Pancasila ini seperti apa, akan disimak oleh kita semua dari narasumber yang luar biasa, Ibu Purianti MPD. Kepada Ibu Purianti MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sementara cek sound dulu, Bapak Ibu semua, apakah suara saya bisa terdengar? Dengar, Bu, terdengar. Baik. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, biar sekalian. Baik, apakah di layar sudah nampak PPT slide saya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Di slide show. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semua peserta webinar seri yang keempat, percepatan IKM Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Bapak Ketua Umum ISPI, host dari webinar, dan juga Ibu Moderator. Tak lupa salam sehat dan bahagia Bapak Ibu segenap peserta webinar yang bergabung di ruang webinar kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya pada sore hari ini sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua. Namun sebelumnya, kira-kira ini saya akan bisa mengisi materi sampai jam berapa ini ya Ibu Moderator? Mohon maaf saya tanya dulu biar saya sesuaikan dengan jumlah slide yang saya punya. Ibu EN kira-kira berapa lama nanti saya mengisinya? Oh, baik. Cek, halo Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Halo, ya, jelas. Ya. Oke, mohon maaf. Sudah merdu sekali. Oke, terima kasih Ibu. Ini mohon maaf sebelumnya juga karena saya tidak bisa memasang virtual background di belakang layar saya, tidak sama seperti virtual background yang dipasang oleh host sama moderator tadi. Kebetulan saya hanya untuk antisipasi Bapak Ibu kaitannya dengan kekuatan sinyal begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya akan coba mulai ya, nanti mungkin sekitar 50 menit mungkin saya coba berbagi. Nanti seandainya waktunya masih ada, kita buat sesi diskusi langsung dengan Bapak Ibu semua. Baik, izinkan saya memulai presentasi saya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan pengembangan modul project. Sudah dikenalkan tadi oleh Ibu Moderator, ini sedikit biar saya juga ada perkenalan diri dengan Bapak Ibu semua. Saya sampai saat ini masih menjadi guru aktif di SMA Negeri 1 Kroya. Kebetulan saya juga bergabung dengan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia semenjak tahun 2005 hingga sekarang. Saya juga bergabung di komunitas guru menulis. Saya juga ada di MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Cilacap.
Kebetulan sekali saya juga menjadi redaktur dari Jurnal Penelitian Ekspertis. Ini khususnya untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan publikasi ilmiah, Bapak Ibu bisa melalui Jurnal Ekspertis ya, kita siap membantu. Saya juga menjadi redaktur dari majalah Cahya Widya Kabupaten Cilacap. Nah, sampai saat ini kebetulan saya masih terdata sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Ini lumayan lama Bapak Ibu untuk calon guru penggerak angkatan 4 ini saya lalui. Teorinya 9 bulan, namun sudah 10 bulan berjalan ini saya belum belum selesai. Untuk pendidikan daringnya sudah selesai dari Juni, namun masih ada luring lokakarya yang masih tersisa. Belum ya, belum selesai yang luringnya saja Bapak Ibu. Ini dengar-dengar diundur sehingga mungkin nanti saya selesainya 1 tahun lebih. Lumayan ini 13 bulan. Ya, nikmat sekali Bapak Ibu. Dan saya senang sekali mendapatkan banyak pengetahuan. Di situ ada sesi berbagi dengan teman-teman yang sungguh luar biasa. Maka saya juga mungkin turut serta mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di pendidikan guru penggerak. Di layar Bapak Ibu mungkin terlihat di situ ada 2 buku terakhir yang baru saja saya terbitkan. Alhamdulillah ini bulan Agustus kemarin saya sudah mampu mencetak 2 buku saya kembali. Yang satu kolaborasi antara saya dengan teman-teman satu kelompok di program guru penggerak. Ini aksi nyata guru penggerak angkatan 4 dan yang satu lagi adalah perjalanan guru penggerak. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ini, monggo nanti menghubungi komunitas guru menulis. Ketua umumnya Bapak Sigit Kindarto. Baik, saya akan coba memulai presentasi saya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Cilacap yang terhormat Bapak Kastam SPD MPD terkait dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya saya memang lebih mengarah ke teknisnya Bapak Ibu. Kalau secara teoritis mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu itu juga sudah mengetahui karena mungkin Bapak bahkan ada di peserta webinar kali ini mungkin yang dari sekolah penggerak ya. Atau seandainya tidak, Bapak Ibu juga sudah banyak sekali sumber yang bisa menjadi referensi untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan presentasi saya pengembangan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini nanti sifatnya kita diskusi ya Bapak Ibu, seandainya nanti ada 1, 2 mungkin Bapak Ibu yang bisa menambahkan informasi, dengan senang hati saya akan menerima informasi dari Bapak Ibu semua juga. Jadi di sini tidak ada guru dan murid, tidak ada narasumber dan peserta gitu. Jadi kita istilahnya tetap berdiskusi Bapak Ibu. Lagi pula ini adalah semuanya bagi kita semua adalah hal yang baru, jadi saya juga sama-sama belajar. Gitu ya Bapak Ibu. Saya awali dari sebenarnya prosedur dari pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 6. Yang pertama adalah memahami profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Yang ketiga adalah mendesain proyek itu sendiri, mengelola proyek, mendokumentasikan dan melaporkan proyek, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Tadi fokus dari webinar saat ini adalah pengembangan modul proyek. Itu berarti sebenarnya ada di poin nomor 3 Bapak Ibu. Namun untuk sampai ke poin nomor 3 maka otomatis nomor 1 dan 2 ini sudah menjadi prasyarat harus kita siapkan dulu. Maka sedikit kembali saya coba ulas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kastam. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ini diberikan pengertian sebagai apa yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua. Bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini ada dokumen acuannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mendownload keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya.
Nah, ini kebetulan nanti setelah webinar ini mungkin bila mana Bapak Ibu memerlukan file PPT saya atau mungkin dokumen lain yang menyertai PPT saya, nanti akan saya share dengan senang hati. Semoga nanti bisa untuk menjadi bahan referensi ya. Jadi nanti di situ Bapak Ibu semua bisa mendownload dokumen yang tautannya saya sematkan di sini Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi profil pelajar Pancasila adalah seperti ini. Jadi kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Lalu mengapa proyek profil Bapak Ibu? Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Tadi juga sekelumit sudah disentuh oleh Bapak Kastam ya. Di sini saya menunjukkan dokumen acuan juga Bapak Ibu. Di sini ada buku panduan perencanaan dan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Dokumen acuannya itu ada 2 ya Bapak Ibu. Dulu tahun 2021 sudah dikeluarkan dokumen acuan, kemudian di tahun 2002 dikeluarkan kembali dan ini sepertinya sudah direvisi karena untuk yang 2022 ini sudah ada tim telaah dari semua jenjang, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Juga sudah dimasukkan untuk SLB. Jadi yang 2022 ini memang lebih lengkap. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian Bapak Ibu dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui 4 Bapak Ibu. Bisa melalui budaya satuan pendidikan, kemudian melalui pembelajaran intrakurikuler, kemudian melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri, dan melalui ekstrakurikuler. Jadi 4 yang bisa menghidupkan karakter dan kemampuan dari peserta didik untuk bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Dasar pemikirannya sebenarnya kembali ke ruh pendidikan yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Di dalam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara itu terdapat kalimat yang berbunyi, perlulah anak-anak ya, kita dekatkan dengan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyat. Ini filosofi sekali ya Bapak Ibu, tafsirnya sangat luar biasa sulit bagi saya sendiri untuk memahami. Tapi secara sederhana saya mencoba mengartikannya, intinya itu tidak hanya teori tapi praktek. Jadi untuk membangun karakter pun itu perlu praktek Bapak Ibu. Ada experiential learning atau pembelajaran eksperiental yang disesuaikan dengan real world atau dunia nyata. Begitu. Secara sederhana saya coba memahaminya seperti itu Bapak. Berbagai wadah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ini yang dicontohkan di buku panduan ada. Ini saya tampilkan. Nanti saya tampilkan 2 Bapak Ibu di sini. Sebagai contoh ada Ningsih, peserta didik dari Sumbawa Barat, adalah seorang siswa SMP. Ningsih tinggal di Desa Nelayan Gurita. Di sekolahnya, guru Ningsih merancang proyek profil bertopik Detektif Gurita. Ningsih mengeksplorasi segala hal tentang dunia gurita, mulai dari karakteristik dan cara hidup gurita. Hingga bagaimana gurita mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desanya. Sewaktu menyelidiki, Ningsih dan teman-teman baru tahu ya, teman-temannya Ningsih baru tahu bahwa gurita yang tidak laku biasanya hanya dibuang ke laut. Dengan bimbingan gurunya, Ningsih dan teman sekelasnya bersama-sama mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan gurita yang tidak laku. Ningsih sangat senang karena ia dan teman-temannya berkesempatan mengasah dimensi kreatif ya dan gotong royong melalui proyek yang dia selesaikan. Nah, ini contoh wadah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi sangat kontekstual. Di sini bisa kita lihat
bahwa apa yang diselesaikan oleh Ningsih, apa yang dilakukan oleh Ningsih juga sekaligus menyelesaikan permasalahan di sekelilingnya, menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitarnya. Dari sini kita lihat sangat kontekstual dan berkaitan erat dengan dunia nyata. Contoh yang kedua, Bapak Ibu. Contoh yang kedua ada Pak Aso, ini saya ambil dari SLB biar lebih sederhana dan kita lebih mudah untuk memahaminya. Pak Aso seorang guru SLB mengamati siswanya suka minum teh manis, tetapi belum bisa membuat sendiri. Nah, Pak Aso merancang proyek profil bertema kewirausahaan untuk mengembangkan dimensi mandiri, berjudul Kita Suka Teh Manis. Ini judul proyeknya, Kita Suka Teh Manis. Siswa belajar mengenal alat dan bahan, menentukan ukuran gula dan air yang digunakan, menuangkan air dalam gelas hingga menyajikan teh sendiri. Proyek profil yang dilakukan itu dilakukan melalui pendampingan, pengulangan, dan pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih jauh lagi, Pak Aso menyemangati siswanya berjualan teh manis pada pameran proyek profil. Nah, siswa Pak Aso merasa sangat senang. 20 gelas teh manis laku terjual hari itu. Setelah proyek profil berakhir, beberapa orang tua bercerita kepada Pak Aso bahwa anaknya di rumah setiap pagi bisa membuat teh manis sendiri. Ya, secara sederhana ini kita bisa pahami Bapak Ibu, di akhir dari proyek profil ini tumbuh karakter bahwa murid-murid Pak Aso membuat teh manis sendiri di rumah. Tidak merepotkan orang tua, juga dia mampu membuatnya sendiri. Ada karakter mandiri Bapak Ibu. Nah, ini melihat contoh ini menjadi lebih sederhana. Jadi saya suka memberikan contoh proyek itu dengan yang ini. Baik. Lalu bagaimana? Saya lanjut Bapak Ibu. Bagaimana wajah proyek profil di satuan pendidikan kita Bapak Ibu? Pada prinsipnya kita harus mengetahui betul prinsip-prinsip dari P5 itu sendiri. P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa prinsipnya Bapak Ibu? Ada 4. Holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Holistik, kita memandang sesuatu tidak secara parsial Bapak Ibu, tidak setengah-setengah. Jadi selalu ada keterhubungan. Ya, ini lintas disiplin ilmu. Kita tidak memandang hanya dari satu mapel PKN mungkin atau mapel agama, tidak, tetapi secara keseluruhan ada keterhubungan, ya. Ada keterhubungan. Jadi ini bukan merupakan proyek kolaboratif antar mapel sebenarnya, tapi lebih ke semua lintas disiplin ilmu. Jadi nanti pada pelaksanaannya di sekolah kita pun semua guru mapel akan bisa menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua adalah kontekstual, tadi yang sesuai dengan dunia nyata dan masalah di sekitar kita. Yang berikutnya adalah berpusat pada murid. Jadi murid adalah aktor dan aktrisnya Bapak Ibu yang melakukan murid. Guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator atau pendamping. Berikutnya adalah eksploratif. Kunci dari prinsip-prinsip P5 ini 4 ya. Eksploratif berarti itu nanti akan bisa membuka seluas-luasnya rasa ingin tahu murid. Ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi sekilas tentang proyek pemahaman proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Sekarang menyiapkan ekosistem satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebelum mendesain kita siapkan dulu ekosistem satuan pendidikan. Bapak Ibu, sekarang sudah bukan lagi zamannya apa namanya ya Bapak Ibu, narrow minded atau fixed mindset begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah harus menumbuhkan grow mindset di dalam diri kita. Kita harus berpikiran terbuka, harus senang mempelajari hal baru dan harus ada jiwa atau karakter kolaboratif khususnya bagi para pendidik yang ada di satuan pendidikan. Karena ini semua, bagi kita semua, proyek ini adalah hal yang baru. Dari dulu kurikulum berapapun dulu sebelum kurikulum Merdeka ini belum pernah ada implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah hal yang baru. Maka untuk tahu, apalagi melakukan hal yang baru ini, kita harus berpikiran terbuka. Harus senang belajar dan harus secara kolaboratif bekerja sama
ya bergandeng tangan dengan seluruh warga di satuan pendidikan. Pendidik dengan pendidik, termasuk pendidik dengan tenaga kependidikan, dan sampai kepala sekolah. Semua harus bergerak bersama-sama, Bapak Ibu. Maka sekolah harus membangun budaya satuan pendidikan yang seperti ini, Bapak Ibu. Siap untuk senang belajar, untuk selalu terbuka dengan hal-hal baru, untuk bekerja sama. Nah, yang berikutnya adalah kita memahami peran masing-masing, dan sekolah pun membuka kesempatan yang lebar untuk mendorong pendidik meningkatkan kapasitasnya. Jadi mungkin sering dilakukan semacam IHT atau workshop di tingkat satuan pendidikan, atau paling enggak diskusi atau semacam belajar dan berbagi di tingkat satuan pendidikan. Di situ akan menjadi forum diskusi yang nanti sama-sama bisa menjadi motivasi juga untuk ketercapaian dari proyek profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, yang nomor 1 dan 2 tadi, ya jadi profil pelajar Pancasila dan pemahaman akan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, juga membangun ekosistem sekolah, sudah kita lalui, sampailah kita ke mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sebenarnya adalah fokus dari yang akan kita bicarakan Bapak Ibu. Mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 5 tahap Bapak Ibu. 5 tahap. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator. Ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikan itu sendiri. Ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator. Kemudian yang nomor 3 adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Ini juga dilaksanakan bersama-sama semua tim fasilitator yang diketahui atau atas atas lisensi begitu ya Bapak Kepala Sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah menyusun modul ya, modul yang nanti akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat merancang pelaporan. Baik, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Membentuk tim fasilitator project. Sebagai gambaran sederhana, kita buat susunan tim fasilitator project. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, kemudian koordinator, mungkin ada koordinator 1, koordinator 2, koordinator 3, dan seterusnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, koordinator ini bisa diangkat berdasarkan tema. Misalkan ada 3 tema yang diangkat di sekolah, maka nanti koordinator 1 adalah koordinator dari tema apa, begitu. Koordinator 2 adalah koordinator dari tema apa. Atau mungkin berdasarkan kelas. Jadi memang ada jumlah kelas begitu, jumlah rombel. Misalkan rombel di satuan pendidikan ada misalkan ada 6, 2 rombel dikoordinatori oleh koordinator 1, 2 rombel lainnya oleh koordinator berikutnya. Ini kembali ke kebutuhan dari satuan pendidikan masing-masing. Yang paling mudah mungkin berdasarkan tema ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah fasilitator project. Nah, fasilitator project sekolah bisa melibatkan wali kelas dari rombel ya. Misalkan kelas 10-1 ada 1 fasilitator project. Nah, itu ya wali kelas dari 10-1. Wali kelas dari 10-2 nanti akan menjadi fasilitator project dari kelas 10-2. Begitu Bapak Ibu. Dan seterusnya juga sesuai jumlah rombel. Dan ada lagi pendamping fasilitator. Pendamping fasilitator ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin satu fasilitator itu mendampingi satu kelas. Pendamping fasilitator ini akan lebih membantu khususnya nanti untuk mendampingi tiap kelompok dari kelas ya yang melaksanakan proyek. Maka seandainya kita bayangkan di satu kelas, contohnya kelas 11, nanti akan ada 1 fasilitator dan 1 pendamping fasilitator. Seandainya di kelas tersebut akan ada 6 kelompok, maka nanti di implementasinya di kelas juga bisa saling bekerja sama untuk lebih fokus mendampingi masing-masing fasilitator dan pendamping 3 kelompok gitu. Dan seterusnya sesuai jumlah rombel ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya dikembalikan ke kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Baik, ini gambaran untuk pembentukan tim fasilitator. Lalu tim fasilitator itu kerjanya apa sih ya Bapak Ibu?
Ini yang ada di centang sebelah kanan, Bapak Ibu. Ada 5 centang di sini. Tim fasilitator itu nanti berperan sebagai perencana proyek, kemudian sebagai fasilitator dari peserta didik itu sendiri, dari kelompok-kelompok yang ada di kelas, kemudian sebagai pendamping yang membimbing peserta didik, kemudian sebagai supervisor dan konsultan yang mengarahkan. Jadi kalau ada peserta didik yang kesulitan, nanti bisa diarahkan. Dan yang berikutnya adalah moderator dari diskusi peserta didik. Jadi setiap kali ada sesi diskusi, fasilitator dengan pendamping adalah moderator. Moderator dari diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, saya lanjut. Itu untuk pembentukan tim fasilitator, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus dulu mengidentifikasi tingkat kesiapan kita. Nanti kita jadikan acuan beberapa pertanyaan yang di sini saya tampilkan. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Apakah pembelajaran proyek itu sudah menjadi kebiasaan sekolah atau belum? Apakah proyek sudah terjadi lintas disiplin di sekolah? Kemudian apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung? Kemudian apakah sudah ada keterlibatan mitra? Beberapa pertanyaan ini bisa memandu kita untuk mengetahui dan mengidentifikasi tingkat kesiapan kita. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, sebuah satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep project based learning juga sesuatu yang baru bagi para pendidik yang ada. Kemudian satuan pendidikan juga belum pernah menjalankan proyek atau melibatkan pihak luar dalam melakukan sebuah kegiatan di sekolah. Maka ini masuk kategori tahap awal Bapak Ibu. Berarti sekolah kita masukkan ke dalam tahap awal. Mungkin yang sangat mudah untuk mengutari ada yang poin nomor 2 itu Bapak Ibu. Guru-guru ya, guru-guru di sekolah belum atau masih sangat jarang, kalau dalam buku panduan itu kurang dari 50% yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Maka ini sudah langsung kita masukkan ke tahap awal. Sekolah kita berarti masuk di tahap awal. Tapi kalau guru-guru di satuan pendidikan tersebut sudah sebagian pernah ya menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam kelas pembelajaran mereka, itu bisa dimasukkan ke dalam tahap berkembang. Bisa dimasukkan dalam tahap berkembang. Maka nanti pelaksanaan T5-nya bisa melibatkan pihak luar juga, ya, pihak luar untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Nah, untuk tahap lanjutan itu kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi pendidik di satuan pendidikan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, maka ini memang sudah harus atau wajib ada mitra dari luar, ya, karena ini akan lebih luas nanti. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin banyak dari kita yang masuk tahap awal ya Bapak Ibu. Termasuk mungkin karena guru, tidak semua guru itu menerapkan project based di dalam pembelajarannya selama ini. Mungkin kebanyakan dari kita akan memilih tahap awal. Kalau sekolah penggerak mungkin sudah berkembang atau lanjutan bahkan. Nah, denahnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kurang dari 50% pendidik belum pernah, kurang dari 50% yang sudah pernah menerapkan project base, maka masuk tahap awal. Kalau sudah lebih dari itu, sudah lebih banyak, masuk tahap berkembang. Dan kalau memang sudah jadi kebiasaan, masuk tahap lanjutan. Baik. Lalu, setelah kita mengidentifikasi tingkat kesiapan dari sekolah kita, Bapak Ibu, habis itu kita merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah, untuk tahap awal, Bapak Ibu, ya, PAUD, SD, MI, ada 2 tema, ya, kemudian SMP, MTS, MA, SMA, SMK, MAK, ada 3 tema. Nah, sekolah bisa menentukan isu yang sama untuk semua kelas, jadi bisa ditentukan isu yang sama. Sekolah yang menentukan tema. Sekolah yang menentukan tema. Itu kalau tahap awal. Kalau tahap berkembang, nanti kita sudah melibatkan peserta didik ya untuk memilih topik ya. Mungkin tema dari satuan pendidikan, tapi topiknya
peserta didik mengangkat sendiri mau ngambil topik apa ya. Tetapi untuk tahap lanjutan ini, mohon maaf, untuk tahap lanjutan ini memang sudah harus peserta didik yang mendiskusikan tema dan topik. Ini sudah tahap lanjut, berarti tidak bisa sekolah menentukan tema, tapi tema itu ditentukan dengan berdiskusi dengan peserta didik. Kemudian nanti untuk tahap lanjut juga tema bisa 3-5 yang dipilih. Ya. 3 tema dipilih oleh peserta didik dan 2 tema dipilih, mohon maaf ini keliru. 2 tema dipilih oleh peserta didik dan 3 tema oleh satuan pendidikan. Ini keliru ya. Baik, saya lanjutkan. Dokumen acuannya ada di sini Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu download sendiri ya. Temanya ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas. Sebenarnya ada 1 tema tambahan yakni kebekerjaan. Ini khususnya untuk SMK. Ya, untuk panduan yang tahun 2022 Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan itu lebih lengkap, sudah ada SMK dan SLB. Kalau SLB lebih ke proyek keterampilan dan pemberdayaan. Alokasi waktu Bapak Ibu. Ini kalau saya mendapat informasi dari fasilitator guru penggerak yang pernah saya saya dapatkan, ini jangan dikurangi Bapak Ibu. Alokasi waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah ini jangan sampai berkurang. Jangan sampai dikurangi oleh tingkat satuan pendidikan. Jadi memang alokasi waktu yang diatur oleh pemerintah untuk pelaksanaan proyek memang sangat banyak jam pelajarannya Bapak Ibu. Untuk SD 252 1 tahun. Kemudian ini SD yang kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6-nya 220. SMP 360. SMP yang kelas 9 320 dan untuk SMA ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Untuk kelas 10 486. 11 dan 12 216 dan seterusnya. Ya, ingat. Jadi nanti Bapak Ibu perlu sampaikan ke pihak sekolah ini jam ini jangan sampai terkurang Bapak Ibu karena ini saya sudah mendapatkan informasi ini dari beberapa fasilitator di sekolah penggerak, memang ini harus dijadikan acuan. Jangan sampai dikurangi jam proyek. Gambaran untuk pembagian atau alokasi waktunya seperti ini Bapak Ibu. Kan ada 3 tema yang diambil untuk proyek 1, proyek 2, proyek 3. Dari ini yang saya contohkan dari SMA ya Bapak Ibu. Alokasi waktu kan tadi 486 JP. Ini bisa kita bagi rata masing-masing tema proyek itu 156 JP. Bisa juga tidak sama antara proyek 1, proyek 2 dan proyek 3. Nah, lalu bagaimana menentukannya? Pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Bila mana satu tema dianggap mungkin agak lebih memakan waktu, ya perlu dialokasikan lebih panjang, durasinya lebih lama. Kemudian untuk implementasi pelaksanaannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Contoh, alokasi waktu untuk fase E kelas 10 itu kan 486 dalam setahun. Jumlah minggu ada 36 minggu. Maka nanti alokasi proyek per minggu bisa dilaksanakan sekitar 486 dibagi 36 ada 13 lebih ya. 13 lebih atau 13 sampai 14 jam pelajaran. Nah, berarti sisa yang jika setiap hari, mohon maaf, jika setiap hari 2 jam pelajaran itu diterapkan di sekolah, 2 jam pelajaran terakhir, Senin sampai Jumat misalkan, setiap hari adalah untuk P5, maka dalam 1 minggu ada 10 jam pelajaran untuk P5. Sisanya kan tadi 13,5 ya, 13 sampai 14 JP. Sisanya kan 3,5 JP atau 3 sampai 4 JP tadi dijadwalkan secara blok di hari yang tidak efektif. Hari yang tidak efektif. Mungkin sesudah tes sumatif atau sudah tes akhir semester. Begitu Bapak Ibu. Nah, penerapan seperti ini nih yang disebut sebagai kombinasi. Jadi ada blok, ada juga yang integrasi secara ada juga yang dimasukkan secara reguler ya. Jadi setiap harinya ada pelaksanaan P5. Ini mungkin yang paling mudah pelaksananya yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi sebagian mungkin juga ada yang langsung memilih blok semua atau langsung malah tanpa blok ya bisa. Ini juga tergantung satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu,
itu bagian alokasi waktu tadi ya, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Sekarang kita sampai ke penyusunan proyek. Jadi setelah itu ditentukan, kita menyusun modul proyeknya, Bapak Ibu. Modul proyek ini yang nanti akan dijadikan acuan oleh setiap pendidik, setiap tim fasilitator yang berperan tadi menjadi pendamping, menjadi fasilitator peserta didik dalam pelaksanaan proyek. Kalau dokumen ini didokumenkan, itu komponen modul itu terdiri dari ini Bapak Ibu. Yang wajib itu ada 4 ya, profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Nah, tim fasilitator bisa menambahkan biar menjadi lebih sempurna, ada pengembangan, deskripsi singkat modul, kemudian ada pertanyaan pemantik, alat bahan ya, mungkin sarana prasarana yang bisa digunakan ya, atau juga mungkin referensi pendukung. Tahap pengembangannya begini Bapak Ibu. Satuan pendidikan dapat menentukan pilihan pengembangan modul proyek ya, sesuai dengan tingkat kesiapan atau kondisi dan kebutuhan masing-masing. Nah, kita masuk tahap yang mana Bapak Ibu? Kita juga harus menentukan kita masuk tahap yang mana. Tadi tahap awal berkembang atau tahap lanjutan. Ya, tadi kan di depan sudah ada, kita harus kesiapan kita itu pada tahap mana, awal, berkembang, atau lanjutan. Kalau kita masuk tahap awal, tadi patokannya tadi kesiapannya Bapak Ibu. Kalau kita masuk tahap awal, maka kita menggunakan modul project profil yang sudah tersedia Bapak Ibu. Di-download bisa ya, yang sudah tersedia dan dikeluarkan oleh kementerian ya. Contoh-contoh modul yang sudah ada. Tetapi dengan catatan harus ada adaptasi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini karena tidak ada satu sekolah pun yang sama Bapak Ibu kondisinya, jadi memang harus diadaptasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau kita masuk ke tahap berkembang, nah kita perlu modifikasi. Nah, kalau kita masuk tahap lanjutan, itu wajib menyusun dan merancang sendiri. Ya, jadi patokannya tahap kesiapan tadi ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi atau memetakan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Kemudian menentukan rancangan modul. Kemudian yang ketiga, ini kan tadi ada yang mengadaptasi atau modifikasi, ada yang merancang sendiri. Kalau seandainya yang dipilih adalah mengadaptasi atau modifikasi, maka nanti kelanjutannya adalah menyelaraskan modul sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau menyusun modul sendiri, ya menyusun dari tujuan, kemudian merancang asesmen, juga mengembangkan. Ini ya, ini untuk langkah-langkah persiapan modul. Ini seperti ini, pilih modul sesuai dengan tema yang diambil ya, yang sudah tersedia, juga sesuai dengan fase perkembangan peserta didik. Masuk fase apa, kemudian pelajari, diskusikan modul bersama tim fasilitator. Setelah itu, identifikasi kesesuaian modul dengan kondisi sekolah, adaptasi. Ya. Nah, lanjut ke sini, modifikasi atau adaptasinya di sini. Kemudian yang terakhir adalah selaraskan, periksa kembali tujuan, aktivitas, juga asesmen modul ya. Kemudian selaraskan kesinambungan antara isu dan tema yang dibahas, subelemen, tujuan project profil dengan kondisi dan kebutuhan sekolah atau peserta didik. Baik, saya lanjutkan. Ini kalau merancang sendiri tadi seperti ini. Dari merancang dari awal tujuan dan asesmennya, kemudian setelah itu mengembangkan aktivitas dan melengkapi serta menyelaraskan modul. Nah, prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyusun modul, itu kita berpikirnya dari tujuannya apa dulu. Nanti kita asesmennya, kita tentukan, setelah itu merancang alur aktivitasnya. Nah, ini seperti strategi yang disampaikan. Nah, ini saya kutip saja dari panduan modul ya Bapak Ibu, dari panduan pengembangan modul. Ada strategi backward design, Grand Wiggins dan McTighe ya. Jadi menentukan tujuan dulu. Kita perlu tahu ya apa tujuannya, kemudian merancang asesmen dan baru mengembangkan alur aktivitas atau alur kegiatan. Kita mulai dari merancang, menentukan tujuan, Bapak Ibu. Menentukan tujuan. Ini dokumen acuannya ada di sini. Ini saya sertakan ya.
Tujuan pendidik, tujuannya ya adalah pendidik menentukan elemen dan subelemen serta capaian fase yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Ini strateginya ya Bapak Ibu, strategi yang dilakukan semua adalah mendasarkan pada hasil asesmen diagnostik. Yang mungkin satu sekolah sudah dilaksanakan asesmen diagnosis di awal ya. Mungkin bekerja sama sekolah dengan guru BP melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, nanti untuk proyek juga di awal itu bisa dijadikan acuan. Kalau memulai proyek juga bisa ada diagnostik kembali, tetapi lebih mengacu ke tema ya, lebih mengacu ke tema. Nanti prosedurnya pilih elemen dan subelemen yang paling relevan, kemudian sesuaikan dengan fase perkembangan subelemen yang ingin dicapai, kemudian usahakan ada kesinambungan antara pengembangan dimensi, kemudian elemen dan subelemen, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menentukan tujuan seperti ini. Baik, saya lanjut saja ya. Ini agak sudah tinggal berapa menit ini ya. Jadi saya agak cepat, mohon maaf Bapak Ibu. Ini contohnya. Fase perkembangan subelemen ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti secara lebih lengkap Bapak Ibu bisa mengunduh tadi yang keputusan Mendikbudristek terkait dengan dimensi elemen dan subelemen ya, profil pelajar Pancasila ada. Ini yang namanya fase perkembangan subelemen yang ini ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Contoh untuk dimensi mandiri itu elemennya ya. Pemahaman diri dan situasi, subelemennya mengenali kualitas dan minat diri, ya. Kemudian mengembangkan refleksi diri. Kemudian untuk elemen regulasi diri, subelemennya regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya. Atau mungkin menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri dan seterusnya. Nah, merancang rubrik pencapaian. Ini contoh untuk dimensi nalar kritis. Setelah ini ditentukan Bapak Ibu dimensi elemen dan subelemen, habis itu kita rancang rubrik pencapaian. Ini kan berarti tujuan dimensi elemen dan subelemen adalah tujuannya tadi Bapak Ibu. Ini adalah merancang rubrik pencapaian. Jadi ada hubungannya dengan nanti untuk memulai asesmennya Bapak Ibu. Subelemennya ini untuk bernalar kritis ya, fase D berarti SMP. Mengajukan pertanyaan. Nanti kategorinya ada 4 Bapak Ibu, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kalau pencapaiannya sudah sesuai dengan apa yang dirancang dalam tujuan, nanti dimasukkan ke berkembang sesuai harapan Bapak Ibu. Kurang lebihnya berarti di kanan dan kirinya. Kalau melebihi ya sangat berkembang. Kalau belum mungkin masih belum berkembang atau sedang berkembang. Oke, ini rubrik pencapaian seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kaitannya dengan asesmen pada saat kita menentukan asesmen untuk peserta didik. Nah setelah itu kita tadi tujuan sudah, asesmen sudah, sekarang menentukan alur aktivitas Bapak Ibu. Ini contoh pengembangan topik untuk jenjang PAUD Bapak Ibu. Ya, Aku Sayang Bumi temanya. Kemudian ini topiknya kebersihan lingkungan. Mungkin isinya nanti proyek membersihkan lingkungan. Kemudian tanaman kesayangan, proyeknya nanti mereka anak-anak merawat tanaman. Atau air bersih, proyeknya melakukan penyaringan air. Kemudian Aku Cinta Indonesia, topiknya mainan di kampungku. Proyek yang dilakukan adalah anak-anak membuat dan memainkan mainan tradisional. Atau perayaan Hari Kemerdekaan, proyek yang dilakukan oleh anak, proyek karnaval dengan pakaian adat. Nah, ini jadi yang sebelah kiri temanya, yang sebelah kanan topik yang diambil. Untuk SD, fase A, membuat sistem pembuangan pemilahan sampah. Ya. Ini, fokus pada pengembangan akhlak terhadap alam, mulai membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Fase B, infografik hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah.
beserta di rumah dan di satuan pendidikan, beserta dampaknya dilengkapi dengan usulan solusi. Dan fase C mungkin kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misal cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir. Ini untuk SD, SDLB, dan MI. Untuk SMP, contoh ya, tadi untuk gaya hidup berkelanjutan, membuat purwarupa sistem pengolahan sampah di satuan pendidikan. Purwarupa itu prototipe ya Bapak Ibu, model sederhana, ya, karya tapi masih sederhana. Purwarupa sistem pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Kemudian untuk SMA, fase F, fase E dan F bisa ya. Proyek untuk gaya hidup berkelanjutan bisa dengan mendesain sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan banjir di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Nah ini nanti fokus pengembangannya ya akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah ini contoh-contoh dari tema yang diambil dan topik atau apa yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, untuk alur aktivitasnya Bapak Ibu, alur aktivitas proyek profil nanti dari tema yang diangkat itu tadi, pendidik bersama tim fasilitator ya, membuat alur yang berisi kegiatan proyek, kemudian menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Setelah itu, hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap merancang proyek profil disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi pembelajaran, alat ajar, dan mungkin narasumber bila mana dibutuhkan untuk pengembangan serta pendalaman dimensi. Maksudnya narasumber Bapak Ibu, kita bisa melibatkan orang tua wali murid untuk menjadi narasumber ya. Misalkan di sekolah kita ada wali murid yang bertugas atau mungkin bekerja di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Kaitannya dengan tema gaya hidup berkelanjutan, bisa kita jadikan narasumber, kita panggil wali murid tersebut untuk memberikan informasi lebih terkait dengan tema yang diambil. Ini bisa diambil dari wali murid atau mungkin tokoh di sekitar sekolah, atau mungkin bahkan dari keluarga pendidik ya, bisa. Bila mana diperlukan. Sekarang untuk alur aktivitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah menerapkan project based learning di dalam kelasnya, itu sebenarnya project penguatan profil pelajar Pancasila ini juga sebenarnya adalah implementasi secara sederhana dari project based learning. Implementasi sederhana dari project based learning. Hanya tahapan-tahapannya itu dibuat lebih simpel, lebih sederhana sehingga akan memudahkan setiap pendidik untuk melaksanakan. Jadi tahapan atau istilahnya sintaks yang digunakan dalam pembelajaran itu bisa ada 3 macam di sini yang dicontohkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Ini contoh. Pengenalannya mengenali dan membangun kesadaran murid terhadap tema yang dipelajari. Kontekstualisasinya menggali permasalahan di lingkungan sekitar. Kemudian aksinya merumuskan peran yang dilakukan, ya, yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Berarti nanti proyek apakah harus selalu ada karya berbentuk fisik begitu Bapak Ibu? Tidak selalu, bisa jadi karya yang dilakukan adalah sebuah aksi nyata. Jadi nanti seandainya di akhir proyek kita lakukan pameran, yang dipamerkan adalah dokumentasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh para siswa. Kemudian berikutnya adalah refleksi, menggenapi proses dengan berbagi karya. Dan berikutnya adalah menyusun, nah ini tindak lanjut ya, menyusun langkah strategis, ini. Langkah strategis berikutnya ya. Ini contoh yang pertama alur aktivitas. Contoh alur aktivitas yang kedua Bapak Ibu. Ini ada mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Jadi ini kita anggap sebagai sintaks ya Bapak Ibu. Sintaks atau tahapan yang bisa kita lakukan. Nanti disesuaikan dengan tema dan topik yang diangkat oleh satuan pendidikan. Nanti tinggal alur aktivitasnya disesuaikan. Mau ikut alur 1 atau alur 2. Dan ada juga alur 3. Temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Ya.
Ini juga bisa dilakukan. Ini mungkin monggo disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing atau yang memudahkan Bapak Ibu dalam pelaksanaannya di sekolah, alur mana yang mau kita terapkan. Ini adalah sintaks atau tahapan yang kita lalui dalam pelaksanaan proyek. Tapi yang jelas dari masing-masing alur yang kita akan ikuti, pasti nanti akan ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan juga refleksi serta tindak lanjut. Itu selalu ada. Selalu ada menggenapi proses dengan evaluasi dan tindak lanjut. Baik, saya lanjut. Untuk pengembangan asesmennya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini saya ambil langsung dari buku panduan ya Bapak Ibu, nanti secara lebih cermat, lebih lengkap, Bapak Ibu bisa pelajari di buku panduan. Sudah saya sertakan linknya di PPT slide saya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu bisa mendownload, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Pengembangan asesmen project profil, itu jangan lupakan 5 ini Bapak Ibu. Suara tidak terdengar. Oh ya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Kepencet mute ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya lanjut. Ini untuk pengembangan asesmen project profil. Saya lanjut. Ini yang keempat, yang bangun keterkaitan antara asesmen formatif dan sumatif Bapak Ibu. Kemudian jelaskan tujuan asesmen dan libatkan peserta didik dalam proses asesmen. Bapak Ibu, mulai sekarang kita belajar melibatkan peserta didik dalam asesmen Bapak Ibu. Jadi jangan kita terus yang menilai anak, tapi libatkan anak. Baik dalam memilih topik yang dinilai maupun metode yang akan digunakan. Ya, yang akan digunakan. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh ya, asesmen formatif dan sumatifnya. Untuk waktu penggunaan pada awal perencanaan, jika kita membuat sendiri modul proyek, atau pada penentuan dimensi, elemen, dan subelemen, jika kita menggunakan modul proyek profil yang sudah ada. Selanjutnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan selama proyek profil. Kemudian asesmen sumatifnya biasanya dilakukan di akhir proyek. Dapat dilakukan di akhir tahap kegiatan jika diperlukan, terutama di proyek profil dengan jangka waktu yang panjang. Asesmen formatif, ya, mohon maaf, pihak yang memberikan asesmen. Nah, formatif ini siapa? Pada awal proyek yang memberikan asesmen formatif adalah pendidik, Bapak Ibu. Tapi pada saat proses atau selama proyek profil, itu bisa pendidik dan sekaligus peserta didik. Pendidik nanti dengan adanya jurnal, Bapak Ibu. Kemudian peserta didik juga ada self assessment atau penilaian mandiri, ya. Kemudian ada peer assessment. Jadi ternyata pendidik juga dari assessment yang dilakukan oleh peserta didik itu kita bisa mengetahui progresnya seperti apa. Kemudian untuk asesmen sumatif yang melakukan adalah pendidik. Baik, saya lanjut untuk contoh-contoh atau bentuk asesmen. Bapak Ibu, untuk formatif contohnya bentuknya rubrik dan umpan balik dari pendidik maupun sesama peserta didik. Ini bisa secara lisan maupun tertulis. Bisa juga dari observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi ataupun esai. Sedangkan asesmen sumatif bentuknya bisa rubrik, presentasi, poster, diorama, produk, teknologi, atau seni, esai, kolase, ataupun mungkin drama. Ini pokoknya disesuaikan, ya, Bapak Ibu. Ini beberapa contoh dari contoh-contoh lembar asesmen, Bapak Ibu. Ini lembar asesmen, sekaligus lembar belajar. Monggo Bapak Ibu saged mirsani semuanya. Memilih masalah. Ya. Saya agak cepat saja. Mengubah masalah menjadi tantangan. Ya.
Kemudian ini form observasi yang dilakukan oleh pendidik seperti ini. Ya. Kemudian untuk dimensi yang berikutnya, nah, saya agak cepat ya. Nah, dari ini semua, ini adalah bentuk-bentuk asesmen tadi ya Bapak Ibu. Nah, contoh-contoh asesmen. Nanti saya sertakan di file yang bisa di-share di akhir, itu file berdokumen Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, nah, yang terakhir ini adalah mengelola dan melaporkan proyek Bapak Ibu. Mengelola dan melaporkan proyek. Mengawali, mengoptimalisasi pelaksanaan, menutup rangkaian, dan mengoptimalisasi keterlibatan mitra. Nanti pastikan ada keterlibatan peserta didik, Bapak Ibu. Kemudian mendokumentasikan dan mengolah hasil asesmen, serta melaporkan hasil dari proyek, ini dilakukan oleh tim fasilitator. Dokumentasi proses belajar itu bisa didapat dari jurnal yang dilakukan oleh fasilitator, oleh pendidik, ya, fasilitator dan pendamping di kelas tadi. Kemudian dari hasil portofolio peserta didik. Ya, portofolio itu kan sebenarnya kumpulan dari hasil yang diperoleh oleh anak, ya. Ini rapor proyek Bapak Ibu. Nanti setelah proyek selesai, tim fasilitator akan menyusun rapor proyek. Di dalam rapor proyek selalu ada diberikan deskripsi singkat di sini tentang proyeknya. Contoh proyek profil 1, mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Maka deskripsinya mungkin seperti ini. Proyek profil ini adalah proyek profil pertama di kelas 10. Proyek profil ini diharapkan membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni kebinekaan global dan bernalar kritis. Pada proyek profil ini, peserta didik belajar untuk membuka diri, mengenal stigma dan stereotip, ya, yang ia punya terhadap orang yang baru dikenal, mengeksplorasi pengetahuan dari segi hukum, kebijakan, juga norma sosial, dan mengenal lebih dekat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Mereduksi prasangka, refleksi diri, dan bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Ya. Ini hasil rapornya seperti ini Bapak Ibu. MB, SB, BSH, SAB tadi Bapak Ibu. Contoh dimensi kebinekaan global untuk elemen mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya. Nanti untuk subelemen ini yang atas paling atas mungkin BSH berkembang sesuai harapan. Mungkin yang lainnya nanti sangat berkembang seperti ini Bapak Ibu, rapor proyek. Di bawah ini tadi nilai ini ada catatan proses Bapak Ibu. Ini perlu diberikan catatan proses. Ya. Setelah rapor proyek selesai, kita lakukan evaluasi dan tindak lanjut Bapak Ibu. Evaluasinya bagaimana? Evaluasi dilakukan oleh peserta didik juga oleh pendidik. Ini contoh lembar refleksi atau evaluasi dari peserta didik. Aku terlibat aktif dalam proyek profil, ini mana? Kemudian suasana proyek membuat saya semangat, yang mana? Kemudian fasilitator dalam proyek membantu saya dalam belajar dan berproses. Ternyata murid juga menilai kita. Ini contoh. Kemudian ini contoh refleksi untuk pendidik. Dalam skala 1 sampai 10 seberapa baik Anda menilai pelaksanaan proyek profil? Apa saja hal yang dirasa sudah baik, yang perlu dipertahankan, atau apa saja yang belum dan perlu diperbaiki, dan seterusnya. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi semoga presentasi ini bisa sedikit banyak men-trigger, memotivasi saya sendiri juga kita semua untuk melaksanakan proyek profil atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kiranya nanti di sini mungkin dari Bapak Ibu ada masukan yang bisa diberikan, dengan senang hati saya akan menerima masukan. Bila mana ada pertanyaan saya akan coba jawab. Andai kata belum mampu menjawab, nanti kita belajar bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu, terima kasih
dalam tempayan ada biji selasih. Cukup sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu EN. Baik, Ibu Purianti, terima kasih luar biasa paparannya. Tadi Ibu sudah sampaikan secara teoritis ya Bu ya, dan semakin saran dari Bapak Ibu semua. Bagaimana praktik baik yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu, khususnya di SMA Negeri 1 Kroya Cilacap. Nanti Ibu bisa bercerita atau bernarasi tentang praktek baik yang sudah dilakukan oleh Ibu tentang P5 ini yang sangat menarik dan menjadi perbincangan di Bapak Ibu semua. Di layar kami sudah banyak yang mengacungkan tangan atau mengangkat tangan, raise hand. Mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mematikan suaranya terlebih dahulu. Iya, coba kakak sudah ikut. Karena ada simbol sudah tahu. Host mungkin. Ini YouTube kakak. Nonaktifkan. Baik, di hadapan kami sudah banyak sekali yang mengangkat tangan. Dari yang pertama ada Bapak Samhadi SPD SD. Apakah sudah masih ada di sini Bapak dan Ibu? Luar biasa, acara ini dihadiri dari 499, terus beranjak sampai dari mulai pukul 13 sampai sekarang pukul 15.06. Acara untuk pertanyaan dan sesi tanya jawab ini dimulai dari pukul 15.06 sampai pukul 16.00. Ya, Pak Samhadi. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada Bapak Irfan Jikri Amrullah yang sudah tadi mengangkat tangan. Silakan. Ya, karena Bapak Irfan Jikri Amrullah belum ada, di hadapan saya sudah ada Ibu Eva dari SMPN 7 Cilacap. Dipersilakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, Ibu Purianti, yang tadi sudah menyampaikan secara teoritis. Nah, pengalamannya seperti apa praktik baiknya? Baik, silakan. Kami persilakan kepada Ibu Eva. Suaranya tidak keluar. Ibu Eva, mohon maaf, suara Ibu belum terdengar oleh kami. Baik. Mohon maaf untuk Ibu Eva, bisa diulangi kembali pertanyaannya. Ya, untuk link daftar hadir, Ibu Bapak bisa melihat di kolom chatnya Bapak dan Ibu. Terima kasih, ini masih bertahan 499 peserta, luar biasa. Silakan Ibu Eva. Baik. Ibu Eva mengalami kendala. Saya lanjutkan kepada, terima kasih Ibu Eva yang mau mengajukan pertanyaan. Mohon maaf karena ada kendala tidak bisa diterima oleh kami. Sehingga pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Anggraini. Disilakan Ibu. Selamat sore. Baik, silakan Ibu Anggraini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan ke saya. Perkenalkan, nama saya Anggraini Diretnosari dari SD Kemala Bayangkari. Izin bertanya kepada Ibu Putwanti Puryanti. Yes, salam kenal Ibu. Yes, salam kenal Ibu Anggraini. Ya, Ibu, saya ingin sekedar bercerita dan nanti akhirnya bertanya. Oke, monggo dengan senang hati. Kami dari SD Kemala Bayangkari sudah berusaha untuk membuat modul ini penguatan profil pengajar Pancasila atau P5 dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan tentang cerdik kelola sampah. Namun dalam membuat proyek itu, Bu, kami masih belajar karena pada saat adanya KM ini kami belum begitu memahami, sehingga saya mencari sumber ke sana ke sini dengan belajar ke beberapa mahasiswa, bantuan dosen saya. Namun walaupun sudah semacam diberi pengarahan atau seperti ini gitu ya, tapi masih saja saya belum begitu maksud. Namun demikian kegiatan ini P5 tetap kami lanjutkan sebisa kami. Yang pertama, ketika kami membuat modul ajar P5, kami mengidentifikasi tahapan di satuan pendidikan kami ala kadarnya, Ibu. Saya kira sekolah saya itu masuk ke tahap awal, yaitu beberapa pendidik mungkin ada yang belum pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek. Hanya seperti itu saja, kami akhirnya melangkah berusaha untuk membuat model sebisa kami dengan cara mencontoh atau menyontek. Tapi nggak apa-apa. Kemudian ketika kami membuat sambil melihat kira-kira untuk fase yang pertama itu di kelas 1 saya pernah mendengar nih ya Bu, benar apa salah G? Apakah di kelas 1 itu dalam proyek P5 ini menghasilkan karya atau hanya semacam pembiasaan? Yang pertama, karena di dalam gaya hidup berkelanjutan di fase A tentang pengelolaan sampah, sekolah kami membuat sistem pembuangan dan memilah sampah plastik itu dibuang ke bak sampah, masuk ke dalam bak sampah organik dan anorganik. Itu apakah di fase pertama anak kelas 1 dan kelas 2 boleh menghasilkan karya atau tidak? Dalam satu SD memang kami masih sama, cerdik kelola sampah. Dan untuk fase B, apakah tidak boleh menghasilkan karya? Padahal tema kami adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian ini yang cerita yang berikutnya adalah modul tentang cerita sampah ini. SD kami membagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap perkenalan, tahap kontekstual, dan tahap aksi. Di tahap perkenalan itu, kami juga masih bingung, Bu. Kami hanya menayangkan gambar-gambar dan video. Kemudian, ini mau dikasih apa ya? Temanya membuang sampah. Kayaknya setiap hari anak-anak juga sudah membuang sampah di tempat sampah. Akhirnya kami menggunakan tanya jawab sebagai tugas. Anak hanya menyebutkan mana yang termasuk sampah plastik, mana yang
termasuk yang bukan sampah plastik. Kemudian kegiatan kedua, kami menjelaskan apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik. Apakah itu di tahap kelas A, itu ilmunya tidak terlalu tinggi, atau apa memang boleh atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tahap aksi kelas 1 kan kami menggunakan 3 dimensi, Bu. 3 dimensi, ada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, satunya bernalar kritis. Di tahap aksi itu, yang kami tanyakan apa yang kami lakukan. Untuk kelas 1, apakah jalan-jalan, tempat sampah melihat-lihat, atau bagaimana ya Bu? Yang soalnya yang temanya ini gaya hidup berkelanjutan, pembiasaan membuang sampah ke bak sampah organik dan organik, anorganik. Itu yang ketiga. Ini saya borong, Bu. Yang keempat saya masuk di penilaian. Karena kegiatan pertama ada penilaian sikap, kemudian di kegiatan-kegiatan juga ada penilaiannya. Apakah nanti penilaiannya dijadikan 1 atau bagaimana, Bu? Soalnya saya belum pernah melihat rapotnya. Rapot untuk proyek P5-nya. Baik. Demikian Bu dari saya. Banyak sekali pertanyaannya, mohon maaf. Mohon pencerahannya dari Bu Putri. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah kami dan bisa melaksanakan sharing lah nih Bu. Oke Bu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Anggraini, Kepala SD Kemala Bayangkari ya Bu ya. Ya, dari panjang dan lebar tadi sudah disampaikan, ada 3 pertanyaannya, kurang lebihnya adalah bolehkah di tahap awal terutama di SD itu menghasilkan karya? Itu kemudian lalu mau dibawa kemana ini anak-anak tentang hal seperti ini, mau dibawa kemana gitu ya Bu ya. Dan selanjutnya rapotnya tuh seperti apa? Baik, silakan Ibu Purianti, pertanyaan tadi kita akan membatasi pertanyaan dari 3 penanya terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini saya coba jawab, nanti kalau urutannya keliru saya diingatkan kembali ya Bu En. Tadi kan pertanyaannya banyak. Ya. Ibu Anggraini dari SD Kemala Bayangkari. Terima kasih sekali. Tadi juga sudah berbagi pelaksanaan proyek gaya hidup berkelanjutan di sekolah Ibu. Saya juga dari Ibu Anggraini tadi yang sudah menyampaikan sudah ada implementasi proyek profil ya, proyek P5 ini di sekolah. Saya juga senang dengan mendengarkan cerita Ibu yang sudah benar-benar langsung mengalami melaksanakan proyek P5 ini, Bapak Ibu. Kebetulan kalau di sekolah saya malah pelaksanaannya sistem blok, Bapak Ibu. Ya, jadi di akhir begitu. Belum, dan ini belum. Mungkin sebentar lagi ya. Sebentar lagi sudah akan dilaksanakan di sekolah kami. Untuk tadi pertanyaannya apakah boleh kelas 1 gitu membuat karya? Begini Bapak Ibu ya, khususnya Ibu Anggraini. Tadi kan dari yang saya coba paparkan ya dari buku panduan itu untuk proyek ini juga tidak harus ada karya ya Bapak Ibu. Tidak harus ada karya fisik begitu. Tetapi seandainya mampu memang membuat karya, kenapa tidak? Tapi kalau memang sulit hanya berupa aksi nyata, ya khususnya untuk kelas 1 SD ya Ibu. Kelas 1 SD saya malah sendiri belum bisa membayangkan saya ngajar anak kelas 1 SD. Karena kebetulan saya lebih sering berhadapan dengan anak-anak yang mungkin sudah tingkat dewasa ya, sudah belasan tahun, sehingga mungkin
beda, cara proses berpikirnya beda, cara responnya juga beda. Nah, kalau berdasarkan buku panduan ini dan yang saya pelajari dan yang saya tahu ya Ibu, kalau memang mampu menghasilkan karya ya silakan. Tapi kalau tidak ya berupa aksi nyata tadi kan mengambil gaya hidup, tema gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama tadi apa ya, memilah sampah kan begitu ya Ibu, memilah sampah sesuai dengan apa itu organik atau organik. Iya. Nah kalau seperti itu kan juga tidak harus ada karya fisiknya, tapi aksi nyata ya, aksi nyata. Yang penting tahapan-tahapan nanti setelah aksi nyata mereka itu kan nanti di belakangnya kan ada berbagai pengalaman dan reflektif juga, refleksi lagi gimana mereka bercerita melakukan itu Ibu. Jadi kalau memang anak mampu ya bisa menghasilkan karya fisik, kalau tidak ya aksi nyata itu sudah mewakili. Kita kan capaiannya kan karakter mereka Ibu. Kalau memang yang diambil topiknya adalah memilah sampah, capaiannya kan mereka nanti akhirnya secara ini kan berarti benar-benar mereka mampu memilah yang mana yang organik, yang mana yang anorganik, ditunjukkan dengan aksi nyata kan seperti itu. Gitu ya Ibu, semoga yang pertanyaan pertama bisa terjawab. Kemudian tadi untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua apa ya Bu EN? Untuk tema yang sama itu ya. Ya, penilaian ya, terkait penilaian dan dari aplikasi itu, nah Bu Anggreni kepala sekolah yang luar biasa sudah menerapkan IKM lebih awal ya Bu. Iya. Nah itu Bu Anggreni kebingungan terkait kelima ini, mau dibawa kemana anak-anak ini kalau materinya tentang pemilahan sampah tersebut. Oh iya, tadi kan sempat memadatkan ya, jadi akhirnya dikasih tugas begitu ya Ibu Anggreni, anak-anak bingung. Anak-anak SD itu kelas 10 mungkin kita bisa setelkan video Ibu, setelkan video. Kita video-video sederhana yang ada hubungannya dengan tema yang Ibu ambil. Nanti kan dari menyaksikan video mereka akan lebih lebih tahu ya. Jadi tidak harus terus langsung melaksanakan apa yang ditugasi oleh Ibu begitu, tapi kita tampilkan, kita setelkan video. Mereka suruh menyaksikan saja. Di situ nanti mereka akan menyadari terkait dengan sampah, terus nanti gimana memilah, gimana mengelola. Habis itu kan mengelola tadi ya, memilah kemudian mengelola. Kita cari referensi video banyak ya mungkin Ibu. Ya memang seperti yang tadi juga saya sampaikan, untuk pelaksanaan P5 ini baru. Untuk saya sendiri ini juga baru ya Ibu. Walaupun di kelas pembelajaran saya pernah menerapkan project base, tapi kan hanya untuk mapel saya. Tapi untuk project P5 kan baru untuk kita semua, untuk teman-teman kita di sekolah. Jadi ya jangan bosan-bosannya mempelajari apa yang harus dilakukan. Bareng-bareng diskusi dengan tim fasilitator project ya. Ini kan sudah ada tim, jadi tim itu pokoknya tidak sampai jangan sampai bosan untuk berdiskusi bagaimana tindak lanjut kita setelah ini, apa yang harus kita lakukan, asesmen yang harus kita gunakan seperti apa begitu ya Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena samalah Ibu, saya masih juga baru, mohon maaf ini ya, kita sifatnya tadi saya katakan diskusi dan sharing begitu. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga penilaiannya, yang menilai gitu ya, tadi raportnya. Raportnya tadi sudah sempat saya tunjukkan, ini yang ada di buku panduan memang. Jadi selama proses fasilitator dan pendamping itu kan ada jurnal ya. Tadi sudah saya katakan ada jurnal ya. Jurnal itu untuk jurnal ini juga bentuk asesmen ya. Dari jurnal itu kita akan tahu progres anak itu sudah sampai mana. Sudah sejauh mana mereka sudah sadar tentang sampah atau belum, sudah tahu tentang sampah organik atau belum, kemudian sudah tahu atau belum tentang sampah anorganik, terus apakah mereka sudah mampu memilahnya atau belum. Itu nanti kita lihat. Nah,
terus kita kaitkan dengan dimensi, elemen, dan subelemen apa yang kita angkat di tema proyek yang dilaksanakan. Dimensinya kan berarti akhlak mulia terhadap alam, gitu ya, Ibu. Akhlak mulia terhadap alam, elemennya apa, kemudian subelemen yang diambil apa, nanti kita lihat kembali, baru kategori belum berkembang, kemudian sedang berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Kita pilih yang mana yang sesuai dengan mereka. Begitu Ibu. Semoga bisa menjawab. Seandainya belum, nanti bisa dilanjutkan dengan kontak-kontak via WA Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Anggi. Nanti selanjutnya bisa kontak berbagi praktik baiknya lanjut di selanjutnya ya Bu ya, dan akan ada materi selanjutnya. Dengan senang hati. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya di hadapan saya sudah ada Bapak David Apriana SPD MPD. Selamat sore Bapak. Baik, dari instansi mana Bapak? Mohon maaf, kami belum bisa mendengar suara Bapak. Suaranya Ibu ya. Baik. Halo Bu. Baik, sudah kami dengar. Dari instansi mana Bapak? Dari SMP Islam Majenang Bu. Ya, baik, dari Majenang. Silakan Pak David Apriana SPD MPD untuk tadi mungkin ingin mengajukan pertanyaan pada Ibu Priyanti. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Zoom yang saya hormati, yang saya takdimi. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan P5 tadi yang Ibu sudah sampaikan, yaitu gaya yang berkelanjutan pembelajaran ya, tentang inklusif yang ingin saya tanyakan. Contoh P5 untuk inklusif itu seperti apa ya Bu? Terus yang kedua, apa yang perlu disiapkan? Kan kebetulan saya termasuk baru ya Bu ya. Terus yang kurikulum Merdeka juga baru tahu ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang perlu disiapkan siswa, orang tua, guru, staff pendidikan, supaya anak itu bisa menetapkan kurikulum Merdeka ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan ilmu yang memang bisa diserap oleh anak itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru dan sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Bu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik. Ini langsung ya Bu Ya, silakan Ibu. Terima kasih tadi Bapak David Apriana dari SMP Islam Majenang ya. Ini ditanyakan tentang pelaksanaan untuk yang inklusif ya. Maksudnya yang di dalam pendidikan memang sekarang itu setiap sekolah juga harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa ya, termasuk penyelenggaraan pembelajaran untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus begitu ya Pak. Pokoknya dengan itu ya. Iya. Itu pelaksanaan proyek P5-nya pamit karena sudah asar. Terima kasih Ibu. Wassalam. Ini masih ini apa ya Bu tadi ya? Wassalam siapa tadi? Mohon maaf. Tadi ada gangguan suara. Mohon maaf tadi ada gangguan suara terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran untuk anak berkebutuhan ya Pak David. Ini memang tidak setiap sekolah ini sudah mempraktekkan untuk pelaksanaan pembelajaran anak-anak, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kurang di sini link daftar hadirnya nih. Namun mulai implementasi kurikulum Merdeka, kita semua kan harus mengakomodir kebutuhan siswa, termasuk di dalamnya seandainya ada siswa yang berkebutuhan khusus. Maka di situ tadi kaitannya dengan pelaksanaan proyek, kan sebelum
proyek dilaksanakan juga sebaiknya diselenggarakan terlebih dahulu asesmen diagnostik untuk mengetahui betul-betul nanti kebutuhan dan kesiapan peserta didik dalam pelaksanaan proyek. Ya, kaitannya untuk yang siswa berkebutuhan khusus ini memang saya nggak punya contohnya terus terang ya Pak David, karena kebetulan ya masih minim contoh sama Pak David. Saya juga masih belajar statusnya seperti Pak David. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh yang seperti apa begitu. Tapi yang jelas prinsipnya kita harus berusaha mengakomodir kebutuhan dari siswa gitu. Jadi nanti saya ya seandainya ada di sekolah kami, itu nanti kita patokannya itu mengakomodir kebutuhan mereka. Nah itu didasarkan dari asesmen diagnostik yang dilaksanakan sebelum proyek. Jadi sebelum proyek kita juga lakukan asesmen diagnostik dulu. Ya, itu. Mungkin seperti itu Pak David. Atau mungkin ada tambahan sendiri dari Pak David yang mungkin sudah mengalami langsung ada siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah Pak David? Ya, kebetulan di sekolah ya Bu ya, dari SDM yang berbeda, latar belakang berbeda, ada beberapa siswa yang mungkin masih sangat anak-anak ya bahasanya ya Bu ya, ada yang pola pikirnya yang cerdas, ada pola pikirnya yang standar, ada yang bahkan di bawah yang umum seperti itu. Kadang-kadang suruh ngerangkum, suruh apa, kok malah tiduran, malah ini. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru bagaimana ya menerapkan pembelajaran supaya apa yang kita sampaikan itu bisa menyeluruh Bu, ya, siswa yang notabene orang tuanya seorang guru atau mungkin di bawah atau yang sebagainya itu bisa terserap semua seperti itu Bu. Oke, Pak David, ini kebetulan ini saya juga belajar di pendidikan guru penggerak ya Pak David. Jadi memang salah satu ruh dari implementasi kurikulum Merdeka ini juga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini kita mencoba mengakomodir atau menyesuaikan pembelajaran kita dengan kebutuhan peserta didik kita. Maka di awal kita perlu mengetahui kesiapan mereka, yaitu melalui tes diagnostik. Kita perlu mengetahui kesiapan terkait dengan materi ajar, begitu terkait dengan mungkin kalau di sini proyek terkait dengan proyek yang akan kita laksanakan. Terus di awal juga mungkin kita perlu tahu tentang profil belajar mereka. Mungkin di kelas Pak David itu kan tadi disampaikan ada yang sangat pintar, ada yang sedang, ada yang mungkin hanya tidur begitu ya. Itu karena mungkin profil belajar mereka beda ya, minat belajar mereka beda. Nah, di sini di asesmen diagnostik ya, ini kita akan mengetahui anak ini minatnya apa, anak yang satu ini minatnya seperti apa. Ya, ketertarikannya di hal apa, kemudian gaya belajar mereka itu masuk dalam apakah itu mereka tipe visual atau auditori kinestetik atau bahkan visual kinestetik, auditori kinestetik ya, karena setiap anak kan sekarang kan ada multiple intelligence ya, kecerdasan majemuk. Mungkin satu anak ada yang kecerdasannya dalam segala hal, dalam secara auditori dia menguasai, visual juga, kinestetik juga. Tapi ada yang hanya auditori saja atau ada yang visual saja. Nah, untuk auditori pasti lebih senangnya mendengarkan kan. Mungkin termasuk mendengarkan penjelasan guru. Tapi untuk yang visual mungkin harus melihat sesuatu. Mereka tidak akan mampu merekam materi atau bahan ajar yang disampaikan guru tanpa melihat. Nah, maka ini pentingnya asesmen diagnostik mungkin seperti ini ya Pak David. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Pak David. Terima kasih. Semoga ya bisa menjawab. Terima kasih Ibu, matur suwun. Baik, sangat menarik sekali, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar juga Ibu. Nah, untuk pertama tadi di kolom komentar itu ada yang menanyakan seperti ini. Yang menilai proyek profil pelajar Pancasila itu siapa? Fasilitatorkah? Itu yang pertama ya Bu, nanti bisa Ibu catat. Kemudian yang kedua, apa kontribusi yang diperoleh ketika profil pelajar Pancasila itu diemban oleh fasilitator? Apakah dari segi jam atau hal yang lainnya? Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan modul proyek bagi sekolah tahap awal,
IPM, di mana kami memperolehnya dan seperti apa. Gitu. Yang terakhir Ibu, bagaimana pengaturan atau pembagian penilaian profil pelajar Pancasila ini? Silakan. Baik, banyak sekali ini pertanyaannya. Ya, baik, ini mungkin terakhir ya Bu ya pertanyaannya. Dan selamat untuk Bapak Ibu yang tadi sudah mengangkat tangan atau raise hand. Ada door prize menarik dari kami. Itu kemudian bentuknya itu semacam giveaway ya Bapak dan Ibu, nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu EN. Saya coba jawab. Ini seandainya di antara para peserta webinar yang mungkin juga sudah mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, boleh nambahi ya Bapak Ibu. Saya selalu sifatnya itu berdiskusi, jadi tidak dari saya. Saya bukanlah narasumber yang luar biasa yang mengetahui segala-galanya. Bahkan saya sendiri masih belajar. Saya coba jawab tadi dari pertanyaan yang pertama, yang menilai siapa gitu. Ya, jadi dari yang sudah saya pelajari ini ya nanti yang ada di yang mendampingi peserta didik kan ada fasilitator dan pendamping. Ya, jurnal juga di situ kan ada observasi, ada jurnal yang dibuat oleh fasilitator dan pendamping di kelas. Berarti itu yang melakukan, yang mengamati peserta didik progresnya sampai mana. Nah, berarti itu yang tahu, ya. Kemudian kontribusi apa yang diberikan kepada pendidik yang menjadi tim fasilitator gitu ya, Ibu EN. Ya, Ibu. Untuk koordinator proyek itu setara dengan 2 jam. 2 jam ya. Untuk koordinator proyek ya. Setara dengan 2 jam. Jadi seandainya Bapak Ibu mungkin tidak memenuhi jumlah jam 24 jam, khususnya bagi ASN atau PNS, maka untuk jadi koordinator proyek itu setara dengan 2 jam. Kemudian untuk modul di mana mendapatkan, oke, nanti saya punya, nanti kalau berkenan Bapak Ibu akan saya coba saya masukkan dalam materi yang bisa di-share kalau Bapak Ibu berkenan, nanti bisa dipelajari ya. Contoh modul ya, contoh modul. Atau kalau sebenarnya untuk mendapatkan di internet itu banyak, kita kan kalau di PMM juga sudah ada, di PMM juga sudah lengkap ya, semuanya ada, bisa di-download langsung. Tapi contoh modul yang lain juga mungkin ada, saya punya nanti beserta link beserta slide PPT saya, nanti bisa saya berikan kepada panitia untuk di-share. Bila Bapak Ibu berkenan, monggo saya dipelajari. Dan di situ juga ada contoh praktik baik dari beberapa sekolah, kebetulan saya punya, dan saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan yang menyusun modul dan juga melaksanakan praktik baik di sekolahnya itu, sudah meminta izin dan diperkenankan untuk nge-share ini, karena kita sudah zamannya berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Semoga itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Itu dari Grobogan, ada dari SMA Grobogan ya. Kemudian terkait dengan yang terakhir tadi apa ya, sudah ya itu tadi ya. 3 pertanyaan ya Ibu. Yang terakhir pembagian apa? Ini saya nulis pembagian saja, apa tadi ya? Terkait pembagian artikel itu. Di awal ada ini pertanyaan dari Ibu Epa. Beliau membagikan artikel tentang berfaedah dan artikel ini dipilih untuk menggiring siswa memahami yang dimaksud dengan artikel. Namun ketika dibagikan justru mengalami kesulitan daripada siswanya. Nah, apakah ini karena keterbatasan literasinya atau ada cara lain selain membagikan artikel untuk menggiring atau untuk meningkatkan pola berpikir dari para peserta didiknya? Jadi terdapat kesulitan setelah membagikan artikel begitu. Nah, kesulitannya apa? Terus kesulitannya apa tadi Ibu? Para siswa tidak memahami. Nah, tidak memahami apa yang dimaksud dengan faidah tadi, kemudian artikel tersebut seperti apa.
Nah, mungkin sedikit ada hubungannya dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi ya, Bapak Ibu. Tadi kan bagikan artikel. Kita kan kesiapan anak sudah tahu dulu harusnya, kalau berdasarkan tes diagnostik kan harus tahu dulu kesiapan anak. Mereka mereka tipe pembelajar yang seperti apa. Berarti kalau mungkin kesulitan untuk memahami, apakah mereka tipe pembelajar visual dari membaca saja, apakah mereka memahami, kan mungkin bukan tipe itu. Jadi bisa jadi bentuknya tidak artikel yang diberikan, melainkan mungkin video atau mungkin dengan yang lain ya. Jadi disinilah nanti mungkin manfaatnya asesmen di awal. Jadi kita tahu kesiapan anak, daya belajar anak, sehingga nanti kalau misalkan materi yang diberikan atau semacam referensi yang diberikan bentuknya tertulis, anak-anak merasa kesulitan, nah kita harus refleksi lagi. Mungkin memang tipe anak itu bukan tipe yang visual atau yang yang paham dari membaca saja atau melihat. Mungkin perlu mendengarkan. Mungkin seperti itu apa ya Ibu EN. Baik, terima kasih. Ibu masih ada satu pertanyaan lagi ini, mungkin pertanyaan terakhir. Apakah Ibu tadi kalau di awal kan Ibu nanti di akhir ya Bu ya. Apakah ada satu contoh real dari praktik baik yang sudah dilakukan agar para peserta ini memahami, oh seperti ini, misalnya mengambil tema tadi kearifan lokal atau mungkin bangunlah jiwa raga. Nah, seperti apa yang dilakukan atau sudah diterapkan di sekolah Ibu? Atau mungkin di sekolah lain? Terima kasih Ibu. Untuk praktik baik, kebetulan kami untuk pelaksanaan di sekolah kami ya, saya sekolah SMA Negeri 1 Kroya itu untuk pelaksanaan P5 itu sebetulnya blok yang kita pilih. Jadi karena ini semua masih belajar semua, jadi para pendidik itu lebih diarahkan ke memahami dulu IKM sehingga nanti baru bisa mengimplementasikannya secara bertahap, dan nanti untuk P5-nya melalui sistem blok. Terkait dengan saya sendiri, kebetulan saya kan tergabung di calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Untuk saya kemarin sempat di program ini saya membuat satu program yang berdampak kepada murid ya. Di modul 3 itu program yang berdampak kepada murid, dan di situ saya dengan beberapa teman, kebetulan kami sifatnya berkolaborasi, jadi skupnya bukan skup sekolah keseluruhan tapi hanya kolaborasi antara saya dengan beberapa rekan guru, itu mencoba melaksanakan proyek ini. Ya, capaiannya termasuk capaian profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini adalah proyek lingkungan berdaya cipta. Saya buat judulnya seperti itu, proyek lingkungan berdaya cipta. Jadi ada hubungannya dengan lingkungan ya, gaya hidup berkelanjutan juga. Nanti seandainya Bapak Ibu mau mirsani seperti apa program yang saya laksanakan di sekolah saya, mungkin karena tadi saya sekilas mendengar ada yang mohon izin untuk sholat asar begitu, nanti Bapak Ibu bisa mirsani, saya sertakan dalam materi yang di-share. Itu program yang sempat saya praktekkan di sekolah saya terkait dengan profil ya, proyek yang capainya juga profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin dari awal sampai akhir saya nggak bisa menceritakannya karena ini mungkin tidak selesai kalau saya ceritakan. Intinya ya di situ kami ada portofolio anak ya, ada portofolio anak, kemudian di akhir juga ada pameran dari karya anak. Kemudian selama proses kita beberapa pendidik memantau progres dari dari para peserta didik terkait dengan capaian dimensi elemen dan subelemen yang kita angkat begitu. Begitu ya Bu EN, nanti saya kasihkan Bu EN juga terkait dengan yang praktik saya. Kebetulan di yang file kompilasi itu belum ada praktik saya ya Bu EN yang kemarin saya berikan. Baik. Terima kasih Bu Purianti yang sudah memaparkan dan berbagi cerita, menarasikan tentang P5 ini yang
selalu dan harus kita perbaharui, kita menghadapi tantangan untuk menjadi peluang yang akan nantinya diterapkan di sekolah kita. Dari pertanyaan beberapa penanya, nah ada 3 yang dipilih, nanti yang akan dihubungi oleh panitia. Selamat kepada yang pertama itu tadi Ibu Anggraini, kemudian yang kedua dari Bapak David Apriana, dan yang ketiga dari Ibu Eva. Nanti tim panitia akan menghubungi Bapak. Dan selamat juga kepada Bapak dan Ibu yang hari ini tetap bertahan dan tetap semangat. Dari pembicara Ibu Purianti dapat saya simpulkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak selamanya harus menghasilkan suatu karya. Yang terpenting adalah aksi nyata, karena penanaman karakter itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Kemudian untuk penilaian, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa penilaian itu setara dengan 2 jam pelajaran. Terkait dengan modul akan di-share oleh Ibu melalui link yang akan dibagikan nanti di grup WhatsApp. Dan dari portofolio, ini bagian yang terpenting juga dari profil pelajar Pancasila ini, ada portofolio peserta didik, kemudian nanti ada hal-hal yang dilihat dari capaian dan dimensi serta elemen-elemen profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya nanti akan ada pameran karya atau hasil karya dari program P5 ini. Nah, kemudian kesimpulan kami berikutnya adalah sebelum pelaksanaan P5, maka terlebih dahulu perlu diadakan assessment atau asesmen diagnostik untuk menentukan program apa yang akan dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Baik, kesimpulannya P5 merupakan kurikulum baru yang mau tidak mau kita harus melaksanakan atau mengimplementasikannya di satuan pendidikan kita. P5 dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh komponen di sekolah kita sesuai dengan kemampuan dan karakteristik sekolah kita. Kita dapat melihatnya sebagai suatu tantangan dengan melihat inquiry apresiatif Bagja, dengan melihat kelebihan yang dimiliki oleh sekolah kita. Mohon maaf, Ibu Eti. Kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri, kelebihan yang dimiliki oleh organisasi dan sekolah kita, sehingga dalam penerapan P5 ini menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Purianti sebagai narasumber yang luar biasa pada kesempatan ini. Dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu peserta yang selalu setia. Nah, tetap hadir dari awal, dari pukul 13.00 sampai sekarang pukul 15.45. Demikian untuk webinar kali ini dengan penerapan modul profil pelajar Pancasila pada program P5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan teruslah maju pendidikan Indonesia. Saya Nur Aini, selaku moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu peserta webinar sesi yang Terima luar kasih. biasa. Demikian tadi paparan dari narasumber yang luar biasa juga. Semoga apa yang kita lakukan ke depan menambah ilmu dan berkah untuk kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan ISPI dan semoga kita dapat berjumpa dalam kegiatan ISPI berikutnya. Kami ucapkan sekali lagi kepada peserta webinar, kita berfoto terlebih dahulu. Ya. Foto terlebih dahulu, Bu. Silakan mengkirimkan videonya sebagai dokumentasi kami, Bapak dan Oke. Boleh. Sudah siap? Silakan untuk slide 1. Ya, sudah Bu. Videonya. Monggo, masih banyak yang belum menyala. Slide 1. Slide 1. Videonya. 1, 2, 3.
Slide 2. 1. Senyumnya. 1, 2, 3. Slide 3. 1, Dekat ngomong ya? 3. Lapis pada rampung. Slide 4. 1, 2, 3. Ini sih orang sana. Slide 5. Iya, kepas. Iya. Siapa? Set 6, masih banyak yang belum nyala ini set 6. Set 6, monggo Bu. Oh. Bapak. Mohon izin live, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sambil menunggu foto, saya akhiri Bapak dan Ibu. Mentari senja mulai tenggelam, hujan rintik mulai terjatuh. Izinkan saya mengakhiri ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu Eva. Terima kasih. Pak Zainal, ini untuk pengurus, apakah stay di sini terlebih dahulu, Pak? Halo Pak Zainal. Dalam? Untuk panitia, apakah stay di Zoom? Untuk briefing, evaluasi? Boleh mungkin stay, Bu Widya. Ya sebentar ya, biar sekalian ya. Iya, biar sekalian. Tapi mungkin tidak lebih dari 10 menit ya, Bu Kami Widya. hormati. Terima kasih atas kehadiran mengikuti webinar kali ini. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat bagi yang sudah selesai dan tidak berkepentingan untuk dapat meninggalkan room Zoom ini. Dan kepada seluruh pengurus atau panitia webinar, mohon untuk stay di link Zoom ini karena kita akan mengadakan evaluasi. Terima kasih. Halo. Halo, Om. Halo. Sekali lagi mohon perhatian kepada Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mengikuti webinar pada